Ini negara Malaysia buat ketar-ketir netizen Konoha dengan si MRI dan si Harahap ya geng ya. Bang, bahas Malaysia yang ngalahin Indonesia jadi negara maju duluan. Menarik nih. Kita baca beritanya. Melaju 20 tahun lebih cepat dari Indonesia. Malaysia akan deklarasikan sebagai negara maju 2025. Seriusan kita kalah maju sama Malaysia? Apakah Ya, Malaysia udah ngebalap Indonesia 20 tahun lebih cepat jadi negara maju. Ya gila sih. Hah? Malaysia nak jadi negara berpendapatan tinggi tak lama lagi? Itu kalau ikut OECD Director. Dah jadi lokasi kilang Boeing pertama di Asia Tenggara. Milih Kedah, tempat mereka membuat Boeing pertama di Asia Tenggara ya. Kenapa memilih Kedah ya? Kenapa memilih Malaysia? Kenapa tak memilih Indonesia? Bukankah Indonesia negara yang besar, negara yang hebat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyaringkan sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nyaringkan sebuah video yang membuat netizen Konoha dan MRI ketar-ketir nih geng. Kenapa? Karena Malaysia akan menyandang negara maju di tahun 2025 geng. Sedangkan Indonesia geng ya mau jadi negara emas ataupun negara maju itu di tahun 2045 geng. Berbeza 20 tahun geng. Waduh, ya iyalah, kenapa sih Ikinya sebut tadi kalau netizen dan MRI bisa membuat berita ini ketar-ketir. Ya contohnya Malaysia semakin maju dan Indonesia sekarang lihat sendiri geng, masih keadaan kondisi terambang-ambing di tengah lautan. Ya gimana Ikinya bisa bilang begitu, berbeza 20 tahun nih geng dengan negara Malaysia. Ya kenapa sih Malaysia kok makin maju? Iya geng, karena tentang pendidikannya, kesejahteraan rakyatnya, dan angka penganggurannya sangat berkurang geng di Malaysia. Wah, selamat ya buat negara Malaysia. Oke geng, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa yang akan Iki sajikan buat kalian semua. Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen ke bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Malaysia bakal jadi negara maju di 2025. Setelah Malaysia sukses jadi negara berpendapatan tinggi, di 2025 mendatang Malaysia akan masuk dalam kelompok negara maju. Pendapatan per kapita Malaysia pada tahun 2022 adalah 12.471,769 US dollar. Ternyata angka tersebut jadi rekor tertinggi pendapatan per kapita Malaysia sejak 1957. Selain itu, status Malaysia sebagai negara maju diperkirakan akan disusul Thailand hingga Filipina. Terus RI kapan ya kira-kira?
kira sangat disayangkan. World Bank menurunkan pangkat RI dari sebelumnya negara pendapatan menengah atas, kini menjadi negara pendapatan menengah bawah. Hal ini karena adanya perubahan pada ketentuan ambang batas minimum yang ditentukan World Bank. Penurunan ini juga karena pendapatan per kapita RI tahun lalu juga ikut turun dari 4.050 US dollar menjadi 3.870 US dollar dan diprediksikan akan gagal mencapai Indonesia emas 2045. Kalau dari pandanganmu gimana nih? Coba komen di bawah ya. Bang, bahas Malaysia yang ngalahin Indonesia jadi negara maju duluan. Menarik nih. Kita baca beritanya. Melaju 20 tahun lebih cepat dari Indonesia, Malaysia akan deklarasikan sebagai negara maju 2025. Seriusan kita kalah maju sama Malaysia? Apakah karena di sana ada Upin Ipin? Bukan nih. Itu sama CNBC dan Data. Ternyata kalau mau jadi negara maju ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, pendapatan per kapita tinggi, angka pengangguran rendah, tingkat ekspor yang tinggi, pendidikan berkualitas, keamanan dan kesehatan masyarakat, dan infrastruktur yang maju. Sekarang pertanyaannya, semua hal itu udah dipenuhin sama Malaysia belum? Sebenarnya sih belum terpenuhi semua, walaupun progresnya udah bagus banget. Pendapatan per kapita mereka tinggi, pendidikan juga bagus. Intinya di tahun 2025 itu mereka berambisi pengen jadi negara maju. Tapi ini baru target, belum fix. Nah, kalau dibandingin, target kita sama mereka beda 20 tahun. Karena mereka targetnya 2025, kita targetnya 2045. Kalau kamu sering dengar Indonesia emas 2045, ya ini maksudnya untuk jadi negara maju. Netizen komen, bodoh amat, orang Indonesia pengen kayak gini terus kok. Please jangan diusik budaya korupsi kami. Di Indo lagi sibuk bagi-bagi jabatan sama meras rakyat. Di sini satu keluarga maju semua. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Malaysia OTW jadi negara maju di 2025, 1 menit seputar dunia. Ya, ini bukan sekedar gimmick yang menargetkan Malaysia jadi negara maju di 2025 yang termuat dalam kajian jangka menengah rancangan Malaysia ke-12 2021 sampai 2025. Nah, apa sih standar negara bisa dikatakan negara maju? Ya, ini mengacu pada kriteria World Bank di mana threshold atau ambang batas PNB per kapita minimum untuk negara maju itu di angka 13.845 US dollar. Nah, saat ini prediksi PNB per kapita Malaysia di akhir 2024 itu sekitar 13.430 US dollar dan targetnya akan tembus 14.250 US dollar di 2025. Sementara di Indonesia kita tercinta masih kisaran 5.150 US dollar di 2024 ini dan target menjadi negara majunya masih jauh di 2045 nanti. Ya, Malaysia udah ngebalap Indonesia 20 tahun lebih cepat jadi negara maju. Ya gila sih. Menurut kalian apa sih penyebab Indonesia masih jauh jadi negara maju? Coba komen di bawah. Wah. Ini negara Malaysia buat ketar-ketir netizen Konoha dengan si MRI dan si Harahap ya geng ya. Kenapa ikinya bisa bilang begitu? Ya, beda majunya yang mau jadi negara maju itu sampai 20 tahun. Bayangkan geng, mungkin ikinya umur segini udah beruban, udah miliki cucu, udah miliki, udah sukses ikinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi geng ya, ini dengan si netizen Konoha yang selalu nyinyir tentang Malaysia dan si Sarah House yang selalu nyinyir tentang Malaysia dan si MRI yang selalu nyinyir tentang Malaysia sekarang lagi ketar-ketirnya nih geng, itu sampai viral di Indonesia, bahkan diberitakan di media-media sosial di Indonesia geng, kayak gitu. Wah, sampai TikToker terkenal tadi itu juga membuat berita tentang hal ini geng. Malaysia udah semakin tinggi ekonominya, Indonesia makin tertinggal nih geng. Wah, kira-kira apa sih penyebabnya ya geng ya? Kok bisa kita selalu tertinggal jauh dengan negara Malaysia geng? Marilah kita sama-sama berdoa antara Indonesia dan Malaysia, semoga nanti tahun-tahun berikutnya semoga dua negara ini maju bersama ya geng ya. Dan ikinya akan mereaction lagi satu video dari si Kak Jantung Pisang, juga terheran-heran kenapa banyak investor dan pembuat pesawat itu berlabur di Malaysia, kenapa tidak di Indonesia? Ini Kak Jantung Pisang loh yang selalu mengkritik negara kita kayak gitu loh. Dan ini ada juga akan Iki reaction juga tentang tanggapan orang Malaysia tentang pendapatan Malaysia akan semakin melambung geng. Waduh, penasaran kan? Jom kita simak bersama-sama. Let's go. Hah? Malaysia nak jadi negara berpendapatan tinggi tak lama lagi? Itu kalau ikut OECD Director. Okey guys, sebelum tu saya nak explain dengan korang tentang beberapa konsep penting ni. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan high income status? Yang kedua, apa ni OECD ni? Okey, kejap. Sebelum tu saya nak tunjukkan korang tentang peta ni dulu.
Ini adalah peta yang diterbitkan oleh OECD. Korang nampak kan dekat atas peta ni dia ada beberapa warna lah. Dan kalau korang perhatikan Malaysia warna oranye ni. Mungkin korang tak nampak dekat sini. Ini bermaksud Malaysia di bawah kategori upper middle income. Maksudnya dia dekat pertengahan punya level income tetapi dia belum sampai lagi high income. Dia dah nak sampai dah tapi belum sampai. Dan saya nak tunjukkan korang, baca juga kat sini, source produced by EC and OECD based on definition of the World Bank. So maksudnya, OECD mengikut kategori dan classification yang ditetapkan oleh World Bank untuk menentukan high income tu. Setakat tahun 2023, menurut World Bank, jika negara itu ada gross national income ataupun GNI per capita sebanyak USD 14,005 ataupun lebih, bermaksud mereka dikategorikan sebagai negara berpendapatan tinggi. So 14,000 US dollar ni kalau kita convert kepada duit ringgit, katakanlah kita ambil kadar tukaran dalam RM4.30, bermaksud dalam 60,000 lebih lah. So, kalau kita bahagikan selama 12 bulan, bermaksud satu bulan lebih kurang dalam 5,000 lebih. Oh ya, sebelum tu saya nak explain dengan korang apakah yang dimaksudkan dengan GNI ataupun Gross National Income per capita. Sebab GNI per capita ni, itulah yang digunakan untuk definition of high income. GNI per capita ni bermaksud jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh rakyat Malaysia sahaja. So meaning that, kalaulah dekat sebuah negara tu ada rakyat asing, dia tidak dimasukkan ke dalam GNI. Ataupun rakyat Malaysia yang bekerja dekat luar negara, itu pun dikira di dalam GNI juga. Jadi per capita. Per capita ni bermaksud kita bahagikan dengan jumlah rakyat Malaysia. Ataupun populasi lah. Jadi, berapakah GNI per capita untuk Malaysia? Ini adalah GNI per capita bagi Malaysia mengikut Atlas Method daripada World Bank. Cuba korang tengok dekat sebelah sini. Sejak tahun 2020 hingga 2022, kita punya GNI per capita tu dia turun naik. Dan dia mula naik kembali bermula tahun 2023. Untuk tahun 2023, GNI per capita bagi Malaysia adalah USD 11,970. So, dia lebih kurang dalam 12,000 US dollar lah. Untuk menjadi sebuah negara yang high income, kita kena ada GNI per capita sebanyak 14,000 lebih. So, lebih kurang dalam 2,000 US dollar lagi kita ketinggalan. Jadi, untuk kita bergerak ke arah 14,000 lebih US dollar tu sebenarnya dah tak jauh lagi guys. Next, kita pergi pula apakah yang dimaksudkan dengan OECD ni. OECD bermaksud Organisation for Economic Cooperation and Development. So, dia adalah intergovernmental organisation dengan 38 negara menjadi ahli. So, apa yang organisation ni buat? So, dia bertindak sebagai sebuah forum bagi negara-negara ahli untuk berkongsi diorang punya polisi dan juga mencari jawapan kepada masalah-masalah yang ada. Jadi, kalaulah diorang berhadapan dengan sesuatu masalah tu, mungkin negara lain pernah berhadapan dengan masalah yang sama, jadi diorang kongsi experience lah. Tapi soalnya, adakah Malaysia ahli kepada OECD? Jawapannya tidak. Kita bukan ahli kepada OECD. Akan tetapi, menurut YB Tengku Zafrul, Malaysia sekarang sedang memberi pertimbangan yang serius untuk menyertai OECD. Sebab korang tahulah Malaysia ni kita punya standing adalah neutral Kita tidak berpihak kepada pro-US ataupun pro-China. Jadi kita bebas untuk menjadi ahli kepada mana-mana organisasi pun selagi ia selari dengan dasar negara kita. Okey guys, semoga korang belajar sesuatu daripada video ni. Kalau korang ada sebarang komen atau soalan, letak dekat ruangan komen. InsyaAllah saya akan jawab. Terima kasih. Dah jadi lokasi kilang Boeing pertama di Asia Tenggara. Pembuat kapal terbang dan Kedah menjadi lokasi pembuatan Boeing pertama ya. Perusahaan kapal dari Amerika Serikat memilih Kedah tempat mereka membuat Boeing pertama di Asia Tenggara ya. Kenapa memilih Kedah ya? Kenapa memilih Malaysia? Kenapa tak memilih Indonesia? Bukankah Indonesia negara yang besar, negara yang hebat? Kenapa harus Amerika Serikat memilih Malaysia, negara yang kecil nih? Pernah terpikir tak rakyat Indonesia? Kenapa tak pilih negara kita? Negara kita tuh negara hebat ya, bahkan B.J. Habibie pun bisa membuat kapal terbang. Tapi kenapa perusahaan dari Amerika Serikat nih memilih Malaysia di Kedah ya? Hebat kan Malaysia nih? Ya, coba tengok ya. Dengan adanya pembuatan kapal Boeing di Kedah ya, otomatis lapangan pekerjaan di dalam Malaysia ini bertambah ya. Jadi jangan hina negara ni, paham?
Ya, ikinya mengucapkan selamat kepada negara Malaysia dan para warga Malaysia ya, geng. Ya, selamat lah pokoknya daripada warga Indonesia kayak gitu ya, geng. Ya, apa yang dikatakan oleh si Kak Jantung Pisang ada benarnya juga, ya kan? Bahkan mantan presiden kita apa namanya Pak Habibie juga bisa membuat pesawat. Tapi kenapa kok malah memilih Malaysia? Ini bukan ke rakyat ya, ya Kak Jantung Pisang, melainkan ke netizen sajalah kayak gitu, ke netizen daripada Konoha kayak gitu ya. Kenapa gitu? Ya mungkin di situ Kak Jantung Pisang ada 3 nama kalau tak silap ya, 2 nama ya geng ya, MRI dengan si Cesar Harab. Kenapa kayak gitu loh? Kenapa memilih Malaysia? Kenapa tidak memilih Indonesia? Kalau cobalah memilih Indonesia, investor ini, pastilah banyak peluang pekerjaan di Indonesia. Kayak gitu loh. Malah ke Malaysia terus kayak gitu loh kan ya. Kenapa? Penyebabnya ini apa? Kayak gitu loh. Marilah kita sama-sama mengatasi ataupun cari solusinya. Kayak gitu loh. Masa cari pekerjaan semakin susah di Indonesia? Aduh, atau kita harus minta pekerjaan ke MRI? Jangan ya, kayaknya jangan. Dia gak ada peluang bisnis tuh kayaknya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat. Silakan tegur Ikinya di kolom komentar, ataupun salah terucap, ataupun salah penyampaian, ataupun salah reaction Iki tentang info-info ataupun pendapat-pendapat. Mohon maaf karena ini semua tekan daripada followers Ikinya yang berada di TikTok. Jadi maklumin saja. Kalau kalian tidak memaklumin, tidak payah tengok. Kalian boleh skip, tonton video Iki yang lainnya. Oke, macam itu saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.